menjelaskan bab 12 yaitu failover load balance. Materi kali ini yaitu ada konsep failover load balance, dan yang kedua konfigurasi failover, dan yang ketiga konfigurasi load balance route rules. Selanjutnya, konsep failover load balance yaitu yang kesatu, failover adalah mekanisme yang digunakan untuk mengalihkan operasi sistem atau layanan ke perangkat atau server cadangan atau backup. Ketika perangkat utama gagal atau tidak tersedia, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan tetap berjalan tanpa gangguan meskipun terjadi kegagalan. Contoh failover yaitu cluster server. Dalam lingkungan server, failover sering digunakan di server cluster. Jika satu server gagal, server lain dalam cluster dapat mengambil alih tugasnya. VPN failover. Jika koneksi VPN utama terputus, koneksi VPN cadangan akan diaktifkan secara otomatis untuk menjaga koneksi tetap aktif. Dan yang kedua, load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban atau traffic secara merata di antara beberapa server atau perangkat dalam jaringan untuk memastikan bahwa tidak ada satu perangkat yang terbebani secara berlebihan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kecepatan, dan keadaan layanan. Contoh load balancing yaitu web server loading balancing. Jika Anda memiliki beberapa server web, load balance adalah mendistribusikan permintaan pengguna ke server yang memiliki beban paling ringan, meningkatkan waktu respon dan ketersediaan. Database load balancing. Dalam sistem database, load balancing dapat digunakan untuk mendistribusikan query ke beberapa server database untuk mempercepat proses dan menghindari kegagalan pada satu server. Selanjutnya yaitu konfigurasi failover. Yang kesatu, menambahkan default route untuk ISPA dan ISPB route utama. ISPA yaitu buka menu ini, terus pilih routes, klik add, klik gateway, dan isi dengan alamat IP gateway ISPA, misal 192.168.1.1, klik distance dan setel ke 1, lalu klik OK. Lanjut, jalankan perintah di terminal dengan keterangan IP router gateway 192.168.1.1 distance 1. Dan yang kedua, menggunakan network untuk minority gateway, yaitu ada di sini. Kalian bisa baca sendiri ya. Dan yang ketiga, verifikasi koneksi dengan melakukan ping dari router mikrotik ke gateway ISPA dan ISPB. Caranya mematikan koneksi ISPA dan pastikan rute segera otomatis beralih ke ISPB. Dan yang keempat, tes failover dengan cara mematikan koneksi ISPA. Dan yang kedua, pastikan bahwa network mendeteksi kegagalan dan secara otomatis mengalihkan rute ke ISPB. Dan yang ketiga, dan periksa status rute dengan perintah atau IP route print. Dan yang keempat, rute ISPA harus menonaktifkan dan rute ISPB akan aktif sebagai jalur utama. Selanjutnya, konfigurasi load balance konfigurasi load balance router rules. Yang kesatu, menambahkan rute untuk kedua ISP. Rute untuk ISP yang kesatu, buka terminal di mikrotik dan jalankan perintah atau IP route add gateway 192.168.2.1 distance 2 sama dengan 2. Rute untuk ISP2, buka terminal di mikrotik dan jalankan perintah atau IP route add gateway 192.168.2.1 distance 2. Dan yang kedua, menambahkan wrangle rules untuk membagi traffic. Ini bisa kalian baca sendiri ya, seperti yang ada pada gambar. Dan yang ketiga, menambahkan routing untuk setiap koneksi yang dikenali oleh wrangle. Route untuk ISP1 DST address 0000 atau 0, rute default gateway 192.168.1.1 gateway ISP1, routing mark ISP1 klik OK. Rute untuk ISP2 DST address 0000 atau 0, rute default gateway 192.168.2.1 gateway ISP2, routing mark ISP2 klik OK.
dan verifikasi traffic yaitu ada pada di layar ya, kalian bisa baca sendiri. Dan yang kelima, menambahkan failover opsional, bisa kalian pilih ya, kalian bisa baca sendiri seperti yang ada pada layar.